Bernardo Silva menjelma menjadi salah satu pilar utama Manchester City di era Pep Guardiola. Sejak datang dari AS Monaco pada 2017, gelandang asal Portugal itu berkembang menjadi sosok serbabisa yang bisa diandalkan di berbagai posisi. AC Milan disebut mulai serius menjajaki kemungkinan mendatangkan Bernardo Silva pada bursa transfer mendatang. Kontrak sang pemain dengan Manchester City yang berakhir pada musim panas 2026 menjadi alasan utama Rossoneri mulai melakukan pendekatan. Menurut laporan media Italia, Calcio Mercato, Milan telah menjalin komunikasi awal dengan agen Silva, Jorge Mendes. Langkah ini dilakukan untuk mengukur kemungkinan membawa pemain berusia 31 tahun itu ke San Siro sebelum kontraknya habis. Silva dipandang sebagai sosok ideal untuk proyek jangka menengah Milan. Pengalaman, visi bermain, serta kemampuan teknisnya dianggap bisa menjadi elemen penting dalam memperkuat lini tengah tim asuhan Massimiliano Allegri. Akan tetapi ada satu faktor krusial yang bisa menghambat langkah Milan merekrut Silva. Ia mendapat gaji 10 juta euro bersih di City dan jumlah itu terlalu besar bagi Rossoneri yang kondisi keuangannya belum terlalu sehat. Ikon Manchester United, Paul Scholes, angkat bicara terkait kelanjutan posisi Ruben Amorim di markas Old Trafford. Ketika tekanan terhadap pelatih berkebangsaan Portugal tersebut kian menguat, Scholes tanpa ragu menyebutkan Eddie Howe sebagai sosok tepat untuk menggantikannya sebagai manajer Setan Merah. Scholes justru lebih tertarik pada pendekatan progresif dan keterlibatan langsung yang diterapkan Howe di Newcastle maupun Bournemouth. Ia yakin pelatih berusia 47 tahun itu sanggup mentransformasi tim yang hampir terdegradasi menjadi kekuatan baru di Premier League dengan filosofi sepak bola kontemporer. Menurut Scholes, United memerlukan pelatih yang mengerti dinamika Premier League dan sanggup mengembangkan pemain muda Inggris. Ia percaya Howe memiliki keseimbangan antara taktik modern dan kemampuan membangun tim jangka panjang. Kesuksesan Howe membawa Newcastle lolos ke Liga Champions 2 musim berturut-turut menjadi bukti kemampuannya membangun fondasi kuat tanpa bergantung pada transfer besar-besaran. Timnas Irak menegaskan bahwa fokus penuh ke Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel dengan Garuda disebut Lions of Mesopotamia laga kunci. Gelandang Irak Amir Al-Amari yang mengungkap hal itu. Gelandang 28 tahun itu menyebut lawan-lawan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sulit. Irak ada di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Indonesia yang menjadi saingan Irak lolos ke babak Piala Dunia 2026. Rumor Harry Maguire akan bertahan lebih lama di Manchester United nampaknya benar adanya. Sang bek dikabarkan sudah memulai proses negosiasi kontrak barunya di Manchester United. Maguire sendiri dilaporkan ingin lanjut bersama Manchester United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa keinginan sang bek itu bakal terwujud, karena MU mau memperpanjang kontrak sang bek. Secara performa, Maguire dinilai mengalami peningkatan sejak musim lalu. Ia tampil solid di lini pertahanan Setan Merah. Menurut laporan Romano, MU dikabarkan sudah mengundang agen Maguire ke Carrington. Mereka sudah memulai proses negosiasi kontrak tersebut. Proses pembicaraan antara kedua pihak dikabarkan berjalan cukup lancar. Meski masih jauh dari kata sepakat, namun ada keinginan dari kedua pihak untuk melanjutkan kerjasama ini. Proses ini dikabarkan masih akan berjalan, dan jika tidak ada halangan kontrak baru Maguire ini sudah bisa diumumkan ke publik sebelum tahun 2025 berakhir nanti. Mantan gelandang AC Milan Massimo Ambrosini menyebut Luka Modric mengingatkannya kepada Paolo Maldini. Modric dinilainya punya kemiripan dengan Maldini. Ambrosini menilai Modric punya aura yang mirip dengan Maldini. Gelandang asal Kroasia itu disebut punya sisi non-teknis yang mengingatkan Ambrosini kepada Maldini. Fabio Carvalho kini jadi sorotan utama di bursa transfer Eropa, dan jika benar-benar hengkang dari Brentford FC, maka Liverpool FC juga siap ikut menikmati keuntungan finansial dari kepindahannya. Klub-klub papan atas Inggris dan Eropa tengah mengamati setiap geraknya, apalagi menjelang bursa transfer Januari. Nama Fabio Carvalho kini tengah ramai diperbincangkan di bursa transfer. Gelandang serang berusia 23 tahun itu dikabarkan masuk dalam daftar incaran sejumlah klub besar dari Premier League hingga Bundesliga. Menurut laporan, Brentford sendiri terbuka untuk menjualnya di jendela transfer musim dingin. Langkah itu langsung memicu gelombang minat dari berbagai tim elit Eropa. Carvalho, yang masih terikat kontrak hingga 2029, memang telah menunjukkan kelasnya sejak bergabung dengan Brentford. Sebelumnya, ia juga sempat berseragam Liverpool, Hull City, RB Leipzig, dan Fulham. Gaya bermainnya yang fleksibel membuatnya mampu membuka pertahanan lawan lewat umpan-umpan tajam serta kontribusi di area sepertiga akhir lapangan. Real Madrid siap membuka pintu untuk menjual sang mega bintang Vinicius Junior pada musim panas 2026 mendatang dengan harga fantastis sekitar 4,5 triliun rupiah. Ya,
Anda tidak salah baca, ini bisa menjadi penjualan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Semua ini terjadi karena negosiasi kontraknya mandek dan permintaan gaji sang pemain yang bikin manajemen klub angkat alis. Menurut laporan SER Deportivos, Real Madrid kini benar-benar siap mempertimbangkan untuk melepas Vinicius musim panas tahun depan. Klub raksasa Spanyol ini secara mengejutkan menghentikan semua pembicaraan kontrak dengan sang bintang Brasil. Pemicunya, permintaan tim agen Vinicius yang ingin kliennya menerima gaji setara dengan mega bintang lain di tim, Kylian Mbappe. Real Madrid menolak memberikan bayaran sebesar itu. Karena itulah, opsi untuk menjual sang winger ke Arab Saudi mulai dipandang sebagai langkah yang masuk akal bagi manajemen. Arab Saudi sendiri bukan pemain baru dalam urusan menggelontorkan uang besar. Bahkan, sebelumnya mereka pernah menawarkan kontrak senilai 1 miliar euro atau sekitar 18 triliun rupiah selama 5 tahun kepada Vinicius. Bayangkan, tawaran semegah itu jelas sangat menggoda. Apalagi performa sang pemain memang sempat menurun dalam beberapa bulan terakhir. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United. Klub raksasa Premier League itu dikabarkan akan mendapatkan calon investor baru dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan tersebut, saat ini ada calon investor baru untuk Manchester United. Calon investor itu dikabarkan berasal dari Uni Emirat Arab, UEA. Sebuah konsorsium dari UEA dikabarkan ingin menjadi pemilik baru Manchester United. Mereka disebut sangat tertarik dengan prospek untuk mengambil alih kepemilikan Setan Merah. Oleh karena itu, mereka dikabarkan sedang mengambil ancang-ancang untuk membeli saham keluarga Glazer dan menjadi pemegang saham mayoritas di klub. Konsorsium tersebut dikabarkan telah menghubungi beberapa legenda Manchester United. Mereka berharap para legenda ini dapat menjadi duta bagi mereka dalam upaya menjadi pemilik baru MU. Di sisi lain, konsorsium itu juga dikabarkan sudah melakukan kontak dengan keluarga Glazer dan mulai menunjukkan ketertarikan mereka untuk membeli Manchester United. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang diajukan. Rasmus Højlund terus menggila usai meninggalkan Manchester United. Striker berusia 22 tahun itu kini bikin gol untuk timnas Denmark. Saat melawan Belarusia, Denmark menang 6-0 di Hungaria, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025. Dini hari WIB, Højlund memborong 2 gol dan 1 assist dalam pesta kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Itu menjadi gol ke-7 Højlund sejak melepas jersey MU. 4 gol lainnya ia cetak bersama Napoli. Total, Højlund menorehkan gol itu dari 9 pertandingan. Di MU, Rasmus Højlund tersingkir karena tak masuk rencana Ruben Amorim. Manajer asal Portugal itu memilih mendatangkan Benjamin Sesko musim panas ini. Kepemimpinan wasit timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ahmed Al-Ali, menuai sorotan tajam dari banyak pihak. Laga pertama grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut memang diwarnai oleh banyak insiden dan drama di atas lapangan. Bagaimana tidak, 3 hadiah penalti dan 1 kartu merah mewarnai duel sengit yang berakhir dengan skor 3-2 itu. Setiap keputusan sang wasit asal Kuwait tersebut menjadi bahan perbincangan. Namun, di tengah sorotan tersebut, sang wasit justru mendapat kabar yang sangat gembira. Ia dan seluruh perangkat pertandingan yang bertugas dilaporkan akan menerima penghargaan khusus. Penghargaan ini datang langsung dari Federasi Sepak Bola Kuwait, KFA. Mereka menilai kinerja wasit asal negaranya itu sangat luar biasa dan membanggakan. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, memberikan tanggapannya mengenai rumor yang menyebut Bruno Fernandes akan pindah ke Arab Saudi pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, situasi sebenarnya tidak seperti yang diberitakan. Melalui akun media sosialnya, Romano menyampaikan bahwa Fernandes tidak akan meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Sang pemain masih memiliki ambisi yang belum tercapai bersama Setan Merah. Playmaker asal Portugal itu ingin meraih lebih banyak trofi bersama skuad Setan Merah. Ia percaya bahwa Manchester United masih mampu bersaing di level tertinggi. Oleh karena itu, alih-alih meninggalkan klub, Fernandes justru berkomitmen penuh untuk bertahan di MU dan membantu Setan Merah kembali menjadi juara, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Klub Premier League, Manchester United, sedang mempersiapkan skenario baru dalam perburuan gelandang anyar. Setan Merah dikabarkan telah menyiapkan target alternatif jika upaya merekrut Carlos Baleba tidak berhasil. Menurut laporan yang sama, MU telah menemukan kandidat yang dinilai tepat untuk menggantikan posisi Baleba. Mereka berniat merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Gelandang berusia 22 tahun itu dinilai memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Baleba. Ia juga menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan The Tricky Trees. Oleh karena itu, MU akan mempertimbangkan secara serius untuk memboyong sang gelandang pada tahun 2026 mendatang. Alasan lain ketertarikan MU pada Anderson adalah faktor biaya transfer. Gelandang tersebut diperkirakan dapat direkrut dengan harga sekitar 60 juta pound pada musim depan. Angka ini tergolong lebih terjangkau, mengingat Baleba dikabarkan hanya akan dilepas oleh Brighton dengan harga sekitar 120 juta pound.
Gelandang Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, dikabarkan menjadi incaran Arsenal dan Manchester City pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari. Dilansir dari Daily Briefing, Arsenal dan Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Zaïre-Emery di awal tahun depan. PSG sendiri kabarnya telah membanderol sang pemain dengan harga 80 juta euro, nilai yang tentunya akan membuat kedua tim berpikir ulang karena mereka tidak mau mengganggu kondisi keuangan klub jika mendatangkannya. Atletico Madrid secara mengejutkan melirik pemain buangan Barcelona, Ansu Fati, yang kini bersinar bersama AS Monaco di Ligue 1. Ansu Fati memang tampil mengejutkan di Ligue 1, dari pemain yang terus mendekam di bangku cadangan di Barcelona, kini ia memberi dampak besar bagi klubnya di Ligue 1. Fati bahkan berhasil mencetak 6 gol hanya dalam 251 menit permainannya bersama Monaco. Penampilan Fati tak hanya menunjukkan bakat alaminya, tetapi juga pemulihan fisiknya, yang terus dipantau ketat setelah sebelumnya ia mengalami cedera yang berlarut-larut. Kini, Atletico dikabarkan memandang Fati sebagai calon pemain yang berpotensi meningkatkan kualitas skuad mereka, terutama mengingat kemampuannya dalam mencetak gol yang telah terbukti di level tinggi. Sudah bertahun-tahun berlalu, 115 dakwaan Manchester City di Premier League belum juga selesai. Kabarnya, Oktober ini ada keputusannya. Sejak 2023 kemarin, Manchester City kena 115 dakwaan dan sudah bola-balik persidangan dan diperiksa oleh komisi independen. Terakhir, kasus tersebut masuk ke International Dispute Resolution Center. Diketahui, ratusan dakwaan itu adalah Manchester City dinilai tak mematuhi aturan Financial Fair Play, FFP, UEFA selama tahun 2009 sampai tahun 2018 dan memberikan informasi keuangan palsu selama 5 tahun terakhir. Itu terkait soal transfer sampai gaji para pemain. City terancam hukuman berat apabila semua tuduhannya terbukti benar. Mereka bisa dikeluarkan dari Premier League dan kompetisi domestik lainnya, sampai bisa dicopot gelar juaranya dan bisa degradasi. Dikabarkan, pihak Premier League akan memberikan keputusan pada Oktober ini. Pihak Manchester City sendiri yakin, kalau mereka tidaklah bersalah. Bomber Bayern Munich Harry Kane finish di luar 10 besar pada Ballon d'Or 2025. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel percaya Kane layak finish lebih tinggi. Kendati demikian, Kane tetap tidak memikat pemegang suara dalam Ballon d'Or 2025. Mantan bintang Tottenham Hotspur ini cuma menempati peringkat 13 dengan perolehan 112 poin, jauh di bawah pemenang Ousmane Dembele, 1380, penyerang berusia 31 tahun itu bahkan jauh di bawah Kylian Mbappe, 7, padahal gagal juara bersama Real Madrid meski mengemas 44 gol. Bagaimanapun, Tuchel menilai penghargaan individual akan kurang adil. Menurut pengungkapan yang dibuat oleh Vicajes, terungkap bahwa Real Betis telah mendekati Real Madrid terkait potensi peminjaman penyerang Gonzalo Garcia. Manuel Pellegrini, secara aktif mencari penyerang dan menganggap Gonzalo Garcia sebagai pilihan ideal, digambarkan sebagai pemain muda, lapar, dan dengan proyeksi super, penyerang ini dapat memberikan dorongan berharga bagi lini serang Betis di paruh kedua musim ini. Klub La Liga tersebut memandang peminjaman sebagai solusi berisiko rendah dan hemat biaya yang dapat memperkuat posisi yang telah menantang bagi mereka musim ini. Pellegrini juga yakin kedatangan Gonzalo akan meningkatkan persaingan di dalam skuad, mendorong para penyerang yang ada untuk meningkatkan level mereka. Newcastle United dikabarkan telah menyiapkan tawaran hingga senilai 50 juta euro, sekitar Rp. 1 triliun, untuk meminang striker Atletico Madrid, Alexander Sørloth di bursa Januari mendatang. Mereka ingin menambah opsi lini serang sedangkan sang pemain ingin mendapatkan menit bermain reguler. Newcastle United berharap bisa merekrut striker Atletico Madrid, Alexander Sørloth di bursa Januari mendatang. Pemain 29 tahun tersebut bukan merupakan starter reguler untuk klub asal Spanyol tersebut dan ia mungkin harus pindah untuk bisa bermain secara reguler kembali ke Premier League dianggap ideal untuknya. Ia dulu pernah bermain untuk Crystal Palace. Antony mengklaim dirinya telah menolak tawaran dari Bayern Munich demi kembali membela Real Betis pada jendela transfer musim panas tahun ini. Bayern juga mendekati saya, tapi saya sudah hampir menyelesaikan segalanya dengan Betis, ujar sang pemain kepada ESPN Brasil. Saya memang sempat bimbang, tapi saya sudah 95% berkomitmen untuk Betis. Tottenham Hotspur dikabarkan telah masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan striker andalan Bournemouth, Antoine Semenyo, pada tahun depan. Antoine Semenyo memulai musim ini dengan sangat baik dan kabarnya hal itu membuat sejumlah klub tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan Team Talk, Tottenham Hotspur menjadi klub yang paling tertarik untuk mendatangkan Semenyo. Namun mereka juga harus bersaing dengan klub lainnya seperti Manchester United, Manchester City, dan Aston Villa.
Chelsea dikabarkan membatalkan rencana merekrut penjaga gawang baru setelah melihat performa solid Robert Sanchez di awal musim ini. Menurut laporan Sky Sports, Chelsea kini tidak memiliki rencana untuk menambah kiper dalam 2 jendela transfer berikutnya. Klub menilai trio Sanchez, Jorgensen, dan Mike Penders sudah cukup kuat untuk bersaing memperebutkan posisi utama. Jorgensen, yang baru berusia 23 tahun, disebut masih sangat dihargai oleh tim pelatih. Sementara Penders, 20, menunjukkan performa menjanjikan selama masa peminjamannya di Strasbourg. Kapten sekaligus bek andalan Crystal Palace, Marc Guehi, terus dihubungkan dengan kabar kepergiannya dari Selhurst Park pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Guehi akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada Juni tahun 2026 mendatang. Hal ini membuat The Eagles berada di bawah tekanan untuk melepas sang pemain di bursa transfer berikutnya jika mereka tak ingin kehilangannya secara gratis. Guehi sebenarnya hampir bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, kepindahan tersebut gagal terwujud setelah Palace membatalkan kesepakatan di menit-menit akhir. Menurut Fabrizio Romano, The Reds akan kembali berusaha untuk mendatangkan Guehi pada bulan Januari mendatang. Akan tetapi ia menyebut tim arahan Arne Slot tersebut tidak difavoritkan karena harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa yang juga memiliki ketertarikan serupa. Malaysia belum kapok lakukan naturalisasi. Di tengah skandal yang kena sanksi FIFA, Harimau Malaya mau naturalisasi gelandang asal Amerika Serikat ini. FAM masih bisa ajukan banding, namun dari laporan FIFA, tampaknya tidak ada celah bagi FAM karena tiada dokumen asli soal kelahiran kakek, nenek 7 pemain itu. FAM pakai dokumen sekunder. Dilaporkan media lokal, Scoop, FAM sedang mencoba menaturalisasi Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Wan Kuzain merupakan seorang gelandang berusia 27 tahun. Wan Kuzain lahir di Illinois, Amerika Serikat. Wan Kuzain sudah sempat memperkuat timnas Amerika Serikat kategori kelompok umur, yakni U17. FAM yakin proses naturalisasi Wan Kuzain akan berlangsung mulus, sebab kedua orang tuanya berasal dari Malaysia. Usut punya, rupanya FAM sudah pernah panggil Wan Kuzain untuk ikut latihan bersama timnas Malaysia U23 pada 2019 untuk ajang SEA Games. Tapi rupanya, ada masalah dokumen kewarganegaraan sehingga namanya tidak masuk ke dalam skuad. Brasil menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan. Selecao menuntaskan pertandingan dengan pesta gol. Brasil sudah memimpin 1-0 di menit ke-13 lewat Estevão Willian. Dia mencetak gol dengan memanfaatkan assist Bruno Guimaraes. Keunggulan diperbesar Brasil menjadi 2-0 di menit ke-41. Rodrigo Gus mencatatkan namanya di papan skor dengan menuntaskan assist Casemiro. Korea Selatan tidak dapat membuat hal yang baik di awal babak kedua. Brasil malah memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-47 lewat brace Estevão Willian. 2 menit berselang gawang Korsel bobol lagi. Kali ini Rodrigo yang ikut mencetak brace untuk mengubah skor menjadi 4-0. Vinicius Junior menutup pesta gol Brasil menjadi 5-0. Striker asal Real Madrid itu merobek gawang Korsel di menit ke-77. Prancis vs Azerbaijan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup D berlangsung di Parc des Princes, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga. Kemenangan Prancis dipastikan melalui gol-gol dari Kylian Mbappé menit 45+2, Adrien Rabiot menit 69, dan Florian Thauvin menit 84. Hasil ini memastikan Prancis tetap sempurna dengan 3 kemenangan berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jerman bermain dominan dan mencukur Luxembourg 4-0. Joshua Kimmich mencetak 2 gol dalam laga yang diwarnai kartu merah untuk pemain Luxembourg itu. Jerman menjamu Luxembourg di Prezero Arena, Sinsheim, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, dini hari WIB, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuan rumah langsung mendesak tamunya sejak sepak mula. Kemenangan Jerman dipastikan melalui gol-gol dari David Raum menit 12, brace Joshua Kimmich, dan Serge Gnabry menit 48. Damon Saf mengoleksi 6 poin dari 3 laga, unggul selisih gol atas Irlandia Utara dan Slovakia di posisi 23. Luxembourg di dasar klasemen tanpa poin sejauh ini. Di laga lainnya Belgia ditahan imbang Makedonia Utara dengan skor 0-0.